Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggar Kesarian. Saya akan menjelaskan tentang matriks hubung dan matriks binar. Masuk ke bagian pertama, ada matriks hubung. Matriks hubung atau agency matriks ini memiliki arti matriks ketetanggaan atau matriks yang representatif graf yang paling umum digunakan. Jadi matriks hubung ini digunakan untuk menghubungkan graf dengan cara menyatakan atau menyatukan dalam jumlah garis yang menghubungkan titik-titiknya. Di sini sudah dicontoh. Ini titik atau lebih sering kita sebut atau dengan simpul atau vertex. Vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, atau vertex E. Atau simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, simpul E. Untuk matriksnya sendiri, jadi simpul dengan simpul. Kita lihat di sini simpul A berketetanggaan dengan simpul B dan simpul C. Maksud saya simpul E. Tetangga di sini adalah garisnya atau sisinya. Jadi A mempunyai satu sisi tetangga dengan B. A mempunyai double edge atau dua sisi bertetanggaan dengan E. Di sini tulis A dengan A tidak ada karena A itu tidak mempunyai sisi atau melingkar A. A dengan B karena dia mempunyai sisi A ke B. A tidak dengan C karena dia tidak mempunyai sisi ke C. A tidak dengan D karena dia tidak memiliki sisi ke D. Dan A ke E dia memiliki dua sisi atau dua edge. Jadi itu A ke E ada dua sisi atau double edge. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan lebih rinci untuk menyelesaikan soalnya. Di sini ada soal menyatakan graf yang ada di bawah ini ke dalam matriks hubung. Sebelumnya juga sudah sempat saya buat seperti ini, jadi lebih mudah nantinya. Kita lihat V1, dia tidak terhubung dengan V1 lagi. Maksud saya vertex 1, karena dia tidak ada melingkar. Jadi kita beri nilai 0. Sebentar. Di V2, V1 juga tidak terhubung dengan V2. Dia tidak ada sisi yang berhubungan dengan V2. Kita beri nilai 0. V1 juga, V1 dia punya satu sisi terhubung dengan V3. Jadi kita buat nilai 1. Untuk V1 juga terhubung dengan V4. Kita buat nilai 1. Dan seterusnya. Untuk V2 dia tidak memiliki sisi dengan V1, kita buat nilai 0. V2 tidak memiliki sisi yang berhubungan dengan V2, kita buat nilai 0. V2 mempunyai dua sisi atau double edge yang berhubungan dengan V3, kita buat nilai 2. Selanjutnya V2 tidak memiliki sisi yang berhubungan dengan V4, kita buat nilai 0. V3 tidak memiliki sisi yang berhubungan V3 memiliki satu sisi yang berhubungan dengan V1, kita nilai 1. Memiliki dua sisi yang berhubungan dengan V2, kita pilih nilai 2. Tidak memiliki sisi yang berhubungan dengan sisinya sendiri, nilai 0. Tidak memiliki sisi yang berhubungan dengan V4, kita beri nilai 0. V4 dia memiliki sisi yang berhubungan dengan V1, kita buat nilai 1. Tidak memiliki sisi yang berhubungan dengan V2, kita buat nilai 0. Tidak memiliki sisi yang berhubungan dengan V3, kita buat nilai 0. Dan sedangkan dia ada ini namanya matriks melingkar. Maksud saya simpul melingkar, graf melingkar. Jadi dia berhubungan dengan sisinya sendiri atau V4 sendiri. Kita buat nilai 1. Inilah matriks hubungnya maksud saya. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal ini ada 7 buah simpul. Kita bahas lagi. Untuk V1 dia melingkar atau mempunyai sisi dengan sisinya sendiri, dengan simpulnya sendiri, simpul ke simpul. Kita buat nilai 1. Dia bersisian dengan punya sisi dengan V2, nilai 1. Tidak mempunyai sisi dengan V3, tidak mempunyai sisi dengan V4, tidak mempunyai sisi dengan V5, tidak mempunyai sisi V6, tidak punya sisi V7.
jadi ini matriks yang sudah jadi. Matriks hubungnya sudah lengkap di sini, sudah saya lengkapi. Nanti lanjut ke matriks biner. Sebentar. Matriks biner. Matriks biner merupakan representatif graf di mana setiap elemen dalam matriks menyatakan keterhubungan antara titik dengan titik dalam graf dengan sisi-sisinya yang terhubung pada titik tersebut. Di sini sudah ada contohnya. Di sini ada titik atau simpul atau vertex berhubungan dengan sisi. Ada simpul A, B, C, D. Ke bawah A, B, C, D. Ada sisi E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. E1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia menyamping atau mendatar. E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Kita ambil satu garis terlebih dahulu. Di simpul A, dia bersisian dengan E1, jadi di sini saya tulis 1. Dia tidak bersisian dengan E2, saya tulis 0. Tidak bersisian dengan E3, saya tulis 0. Dia bersisian dengan E4 dan E5, saya tulis 1 dan 1. Dia juga tidak bersisian dengan E6, jadi saya tulis 0. Di sini ada contohnya juga. Nyatakan graf di bawah ke dalam matriks biner. Saya buat seperti di atas, jadi lebih mudah untuk menggambarnya. Baik, saya mulai dari V1 atau simpul 1. Simpul 1. Simpul 1 hanya bersisian dengan E1 dan E6. Jadi kita bisa masukkan di sini. Dia hanya bersisian dengan E1 dan E6. Sisi yang lain kita buat nilai 0. Baik, di V2 dia punya 4 sisi yang bersisian. Ada E1, E2, E3, dan E4. Kita masukkan nilai 1, 1, 1, 1. Sisanya kita masukkan nilai 0. Lalu ada simpul ketiga. Simpul ketiga hanya bersisian dengan E2 atau sisi kedua. Kita beri nilai 1. Selebihnya kita beri nilai 0. Lalu lanjut ke V4. V4 juga bersisian dengan 4 sisi. Ada sisi E3, sisi E5, sisi E7, dan E8. Seperti tadi, E3 kita beri nilai 1, E5 kita beri nilai 1, E7 1, E8 1. Sisanya kita beri nilai 0. Kenapa 1? Karena dia hanya bersisian pada satu sisi. Jadi nggak mungkin 2 kalau sisi itu. Maksud saya bersisian, nilainya itu nggak mungkin 2, nggak kayak tadi di matriks hubung. Karena matriks hubung dia bisa bersisian sama dirinya sendiri, bersimpul bertetanggaan sama 2 simpul, sama 3 simpul. Karena ini bersisian sama satu sisi doang gitu maksud saya. Jadi sisi ke simpul. Lanjut ke V5 atau vertex atau simpul kelima. Simpul kelima dia bersisian sama 3 sisi. Sisi 4, sisi 5, sama sisi 6. Kita beri nilai 1. Sisanya kita beri nilai 0. Karena tidak ada yang bersisian lagi. Baik, lanjut sini. Dia juga sama. V6 hanya bersisian dengan E7 dan E8. Kita masing-masing beri nilai 1.
Saya rasa cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.